Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita eh, membahas tentang mikrobiologi ya. Kita menggunakan buku dari Tortora, Fang, dan Kes dari Person ya penerbitnya. Baik, topik kita pada pertemuan ini itu adalah tentang virus. Nah, dalam pembelajaran ini akan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ciri umum dan perbedaannya dengan bakteri. Kemudian bagian kedua itu adalah ukuran dan bentuk dari virus, serta bagian ketiga itu adalah mengenal replikasi pada virus. Dan bagian keempat tentu kita akan membahas current topik terkini tentang mikrobiologi, yaitu Corona 19 yang juga merupakan virus. Baik, kita ke bagian pertama dulu, yaitu ciri umum dan perbedaan dengan bakteri. Nah, pada pembelajaran ini tujuannya yaitu membedakan virus dengan bakteri, menjelaskan virus berselubung dengan tidak berselubung, mendefinisikan jenis virus, membandingkan perbedaan siklus litik dan lisogenik pada bakteriofagus, dan menjabarkan topik terkini mikrobiologi yaitu Corona 19. Yang bagian pertama ini kita akan belajar membedakan apa itu virus dan apa perbedaannya dengan bakteri. Ya, yang mungkin yang mikroba yang juga organisme yang sangat kecil ya, walaupun jauh lebih besar bila dibandingkan dengan virus. Nah, baik, dasar virologi dari virus. Virologi ini adalah bagian dari mikrobiologi yang mempelajari tentang virus. Jadi apa itu virus? Virus itu merupakan agen tidak hidup. Ini harus kita garis bawahi bahwa virus itu bukanlah makhluk hidup. Jadi karena dia bukan makhluk hidup, kita jangan mengatakan dia hidup atau mati ya. Karena dia bukan makhluk hidup, maka dia tidak hidup ya. Karena tidak hidup, maka dia benda yang mati ya. Jadi agen tidak hidup yang dapat dia punya kemampuan atau dapat menginfeksi semua bentuk kehidupan ya. Dapat menginfeksi semua bentuk kehidupan. Jadi agen tidak hidup atau biasa juga kita sebut sebagai partikel ya. Partikel tidak hidup yang dapat menginfeksi semua bentuk kehidupan. Kemudian kultur virus berbeda dengan kultur bakteri. Kalau bakteri itu kita mungkin bisa kultur pada media nutrisi ya. Tapi kalau virus, karena dia sifatnya tadi menginfeksi, yaitu bersifat sebagai parasit gitu ya, parasit mutlak, maka dia harus dikultur pada inangnya ya. Jadi harus dikultur pada inangnya itu apa. Nah, disitulah virus itu bisa dikultur. Ada sekitar 1.500 virus yang sudah diketahui dari sekitar 400.000 virus ya. Jadi banyak yang tidak diketahui. Yang baru diketahui sekitar diperkirakan sekitar 1.500 virus, tapi banyak lagi yang tidak diketahui. Dan untuk melihat virus ini kita bisa menggunakan mikroskop elektron ya. Nah, ini adalah ilustrasi dari virus ya. Ini adalah ilustrasi dari virus, yaitu virus bakteriofagus. Apa ciri umum dari virus? Nah, apa ciri umum dari virus? Nah, jadi yang pertama, virus itu merupakan parasit intraseluler obligat. Ya, jadi dia parasit pada
bagian dalam sel yang mutlak. Ya. Jadi parasit mutlak. Jadi kalau dia tidak ada hostnya atau inangnya, ya dia tidak bisa aktif tadi karena sifatnya parasit intraseluler. Ya. Kemudian yang kedua dia filterable, artinya dapat ditapis atau dapat disaring. Karena itu untuk mencegah virus. Nah, beberapa jenis virus, salah satunya terutama yang yang bisa transmisi lewat udara, salah satunya kita bisa menggunakan masker tadi, ya, masker medis. Ya. Virus itu berasal dari bahasa Latin yang berarti racun. Ya. Virus juga punya DNA atau RNA, jadi dia punya material genetik berupa DNA ataupun RNA. Punya lapisan protein yang disebut kapsid, dibuat dari kapsomer, memiliki bermacam-macam bentuk. Ya. Kemudian beberapa memiliki selubung, ya, beberapa artinya ada yang tidak memiliki, disebut dengan virus telanjang, dan ada yang memiliki, disebut dengan virus yang berselubung. Beberapa memiliki ujung runcing atau spike, ya, berupa molekul COH ataupun protein. Beberapa bersifat spesifik untuk jaringan tertentu. Ya. Jadi dia hanya bisa bersifat parasit pada jaringan tertentu. Ya. Jadi tidak semua bagian tubuh itu akan terserang oleh satu jenis virus. Ya. Jadi umumnya dia bersifat spesifik untuk jaringan tertentu. Nah, nanti kita akan tinjau lebih jauh lagi tentang hal ini. Kemudian dia memiliki rentang inang, ditentukan oleh rentang inang ditentukan oleh tempat pelekatan inang yang spesifik dan faktor seluler. Jadi tidak semua jenis sel tadi bisa diinfeksi oleh virus ini. Nah, ini kita lihat beberapa jenis virus, ya, ilustrasi dari beberapa jenis virus. Ada hepatitis C virus, kemudian coronavirus. Nah, ini salah satu yang saat ini lagi ramai dibicarakan, menjadi pusat perhatian karena pandemi yang diakibatkan oleh coronavirus jenis baru atau novel coronavirus 19. Kemudian ini jenis virus herpes. Ini biasa bertransmisi karena aktivitas yang tidak bersih lah pada dasarnya, seperti itu. Kemudian ini virus flu burung atau avian flu virus, ya. Kemudian ada virus cacar, dan yang terakhir ini adalah virus influenza. Apa perbedaannya antara virus dengan bakteri? Jadi ada beberapa perbedaan yang membedakan antara virus dengan bakteri. Jadi pertama tadi, bakteri ini termasuk ke dalam makhluk hidup. Ya. Kalau virus sudah termasuk ke dalam makhluk hidup. Dari sifatnya, beberapa bakteri itu dia tidak bersifat parasit intraseluler. Ada juga yang bakteri kelompok Chlamydia atau Rickettsia nih, ini juga bersifat parasit intraseluler di dalam sel. Ya. Tapi kalau virus ini mutlak parasit intraseluler. Nah, lalu bagaimana kalau beberapa bakteri yang tidak intraseluler tapi bikin sakit? Nah, itu karena dia menghasilkan molekul-molekul tertentu yang menyebabkan sakit, gitu ya. Nah, kemudian plasma membran.
Kalau pada bakteri itu ada, ya. Pada bakteri ada, kalau virus nggak punya membran plasma. Kemudian pembelahan biner, ya pada bakteri reproduksi melalui pembelahan biner, tapi virus dia tidak melakukan pembelahan biner, ya. Tapi dia bisa menggandakan komponennya dan membentuk virus baru, ya. Nah, nanti kita lihat bagaimana siklus replikasi dari virus, ya. Kemudian dapat melewati saringan bakteri, ya. Beberapa bakteri tidak bisa, ya. Nah, namun ada beberapa yang bisa. Tapi kalau virus, kalau dia hanya berupa saringan bakteri, nah dia pasti bisa terlewati. Karena apa? Karena tadi ukurannya yang jauh lebih kecil. Ya, nanti di bagian kedua kita akan melihat ukuran virus lebih jauh. Ya. Kemudian